Apakah yang lebih berharga daripada memiliki apa yang disebut sebagai kebijaksanaan? Kitab Kebijaksanaan dalam perikop hari ini mengajak kita untuk merenungkan betapa bernilainya kebijaksanaan itu. Sebab kebijaksanaan itu berasal dari Allah dan dia tinggal dalam diri orang yang benar. Dia murni. Dia adalah begitu tulus. Dia membawa seseorang pada kebenaran dan kesucian. Dan dikatakan bahwa tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan lebih indah daripada matahari dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Anda bayangkan betapa indahnya jika kita memiliki kebijaksanaan ini dalam hidup. Memiliki kebijaksanaan membuat kita menjadi lebih arif untuk menilai tanda-tanda zaman, juga untuk melihat peristiwa-peristiwa kehidupan dan kemudian memaknainya. Bahkan juga untuk menuntun orang lain untuk sampai pada pencapaian akan pemahaman mengenai makna kehidupannya. Dan karena itu pentinglah kita setiap hari membangun kesadaran ini. Mintalah agar Anda juga memiliki yang namanya kebijaksanaan. Mintalah supaya rahmat ini dicurahkan kepada Anda. Tentu kebijaksanaan tidak dengan sendirinya lahir dalam diri Anda. Tidak dengan sendirinya kemudian bertumbuh tanpa keterbukaan diri manusia untuk terus berkembang dan menimba rahmat kebijaksanaan ini, entah dari orang-orang yang dapat menuntun kita dengan kebijaksanaan mereka. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendekatkan diri pada sumber kebijaksanaan, yaitu Allah sendiri. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka sinar kebijaksanaannya akan menembus jiwa kita dan akan menyadarkan kita, membuka hati kita, membersihkan hati kita, dan menuntun pikiran kita dengan terang cahayanya, sehingga kita dapat memahami apa yang menjadi kebenaran dan kehendaknya. Itu sebabnya dahulu Salomo meminta rahmat kebijaksanaan, dan Allah sangat berkenan akan apa yang diminta oleh Salomo. Dan bahkan dikatakan bahwa Salomo tidak hanya mendapatkan kebijaksanaan, dia bahkan mendapatkan segalanya. Tuhan meneguhkan pemerintahannya, Tuhan memberikan kelimpahan kesejahteraannya sebagai raja yang memimpin rakyatnya. Apa yang Anda minta? Mintalah kebijaksanaan. Hari ini berdoalah, Tuhan anugerahkan kepadaku roh kebijaksanaan untuk mengenal apa yang baik dan benar dalam hidup saya. Apa yang harus saya lakukan sepanjang hari ini. Apa yang perlu saya lakukan untuk orang-orang yang saya cintai. Ketika Anda memohon itu, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan itu kepada Anda. Dan juga dalam Injil hari ini ketika berbicara mengenai tanda-tanda zaman dan di mana sebenarnya kerajaan Allah itu, Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah itu ada padamu. Kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Anda tahu, Allah hadir dalam tanda-tanda yang begitu sederhana. Hanya dengan kebijaksanaanlah kita dapat melihat dan menyadari bahwa ia tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu menunjukkan dirinya kepada kita. Seringkali dan lebih sering, bukan dalam tanda-tanda yang dahsyat, dalam tanda-tanda yang sangat sederhana, sangat manusiawi. Tetapi jika Anda belajar untuk memahaminya, Anda belajar untuk menangkap kehadirannya, dan kemudian memaknai hidup Anda tahu di sana Allah bekerja dalam hidup Anda. Maka semoga hari ini dan dalam sepanjang hidup kita belajar untuk semakin terbuka untuk mengalami sukacita abadi karena tahu Dia ada dalam hidup kita, Dia bekerja dalam hidup kita. Dan terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa atas diri kita dan perjuangan kita sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.